17 ayat 20 mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah berbicara tentang kekuatan iman. Saudara, seorang pernah membuat pernyataan bahwa Kristen itu tidak ada bedanya seperti seorang kafir. Pondasi iman orang Kristen itu lemah. Dan ia juga katakan, coba garuklah kulit orang Kristen, maka yang Anda peroleh di bawah kulit yang tipis itu sesungguhnya seorang kafir. Nah, maksudnya begini, saudara, kekristenan itu katanya sungguh cuma setipis kulit, bentur saja, gores saja, lukai sedikit saja, maka kulit itu akan rusak dan hancur. Nah, atas pernyataan ini ada satu hal yang bisa kita tangkap. Pernyataan ini seolah-olah meremehkan, saudara, iman kekristenan kita. Disenggol sedikit saja oleh karena masalah, maka iman kita akan down dan iman kita akan kendor. Pertanyaannya, benarkah demikian? Saudara dapat tanyakan itu dalam hati saudara masing-masing. Dan saudara mungkin dapat mengingat flashback atau pengalaman kehidupan saudara. Di situ saudara akan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika kita membaca Matius 17 ayat 14-21 secara menyeluruh, saudara, kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya iman dalam diri seseorang. Dan betapa sesungguhnya iman itu sangat dibutuhkan. Sebab kata Yesus, dengan memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung dari tempatnya ke tempat yang lain. Nah, sekarang apa sih yang dapat kita pelajari lewat nas ini? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama, saudara, iman dapat memindahkan gunung masalah. Pada zaman dahulu, dalam lingkungan orang Yahudi, mereka sering menggunakan kalimat hiperbola dalam menjelaskan sesuatu. Begitu juga dengan Yesus ketika berbicara tentang memindahkan gunung, saudara. Dan pada saat itu, seorang guru atau rabi yang dapat menafsirkan kitab suci, yang bisa memecahkan masalah, kesulitan, biasanya dikenal sebagai pencabut dan penghancur gunung. Dan ini ungkapan yang lazim pada masa itu dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, jadi Yesus memindahkan gunung ini bukan bermaksud untuk mengartikan secara fisik, bukan bermaksud untuk menyatakan secara harfiah, tetapi dalam iman terhadap Yesus, kita akan dibantu untuk menyelesaikan setiap problem dan masalah-masalah kita. Dan iman di sini adalah merupakan alat, iman di sini adalah merupakan sarana yang akan memampukan kita untuk memindahkan gunung masalah kesulitan yang seringkali menghalangi perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman ini, beberapa waktu yang telah lewat tak sengaja di sebuah tempat, saya berbincang-bincang dengan seorang bapak. Dalam perbincangan itu, si bapak ini bersaksi tentang kejadian yang baru menimpa adiknya, saudara. Dalam kesaksian tersebut, ia mengatakan bahwa adiknya berada di rumah sakit dalam keadaan kritis karena mengalami keguguran. Mereka butuh 5 kantong darah golongan A. Setelah darah itu diperoleh dengan susah payah, dibawalah ke rumah sakit, saudara. Namun apa yang dikatakan oleh dokter kemudian? Dokter berkata sepertinya darah ini tidak cocok, saudara. Betapa paniknya mereka saat itu. Nah, mendengar akan hal ini, maka pihak keluarga pun merasa putus asa. Nah, dalam keputusasaan orang tua dan juga adiknya yang terbaring kritis saat itu, maka sang kakak ini pun berkata kepada orang tuanya dan juga adiknya, mari kita berserah saja kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memulihkan, karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Jika ia berkenan menyatakan belas kasihannya, maka ia akan dapat dipulihkan. Semua kita serahkan hanya dalam kehendak Yesus. Kita harus percaya, kita harus percaya. Itu yang diperkatakan oleh sang kakak ini atau seorang anak kepada orang tua dan adiknya.
Nah, padahal saudara-saudara, saat itu ya, ternyata orang tuanya dan adiknya ini adalah orang yang belum percaya dan hidup dalam Yesus. Mereka adalah seorang non-Kristen. Tetapi sang kakak atau sang anak ini berkata, kita harus percaya sama Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Nah, besoknya ketika sang kakak ke rumah sakit, ternyata ada perubahan yang besar dan luar biasa terjadi. Dan dokter pun sangat bingung saat itu karena perubahan ini sangat drastis sekali pada pasien, saudara. Dokter katakan semuanya sudah normal. Masa kritis telah dilewati dan si pasien sudah dalam tahap pemulihan. Lalu apa yang dikatakan oleh sang kakak ini kepada dokter? Ini semua adalah oleh karena belas kasihan dan mujizat dari Tuhan Yesus. Ini adalah kekuatan iman. Jadi teruslah beriman pada Yesus dan biarlah kehendaknya yang jadi atas hidup kita, saudara. Amin. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu, saudara, iman itu bukan coba-coba. Pada ayat 17, kalau kita lihat, Yesus agak keras berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berkata, hai angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Angkatan yang dimaksud di sini selain murid, juga ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Dan juga si bapak yang membawa anaknya yang sakit. Saudara tahu tidak, apa yang dikatakan si bapak ini sebelumnya? Coba saudara cross-check paralel nas di Markus 9 ayat 22-23. Ternyata di situ sang bapak berkata kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Jika engkau dapat berbuat, Yesus, tolonglah kami. Lalu apa respon Yesus pada ayat selanjutnya? Jika engkau dapat. Saudara, Yesus tahu bahwa si bapak ini masih bimbang, saudara. Dan imannya coba-coba saat itu. Terbukti dengan penegasan Yesus pada ayat 23 dalam Markus 9. Jika engkau dapat. Saudara, percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus tidak boleh coba-coba, saudara. Iman terhadap Yesus adalah berserah total. Apapun keputusannya yang berlaku, itulah yang harus kita terima dalam keberadaan hidup kita. Inilah masalah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Makanya tidak heran kalau seseorang hanya memiliki iman yang coba-coba, maka tidak ada ketetapan dalam dirinya. Nah, orang seperti itu biasanya adalah orang yang berkeliaran dan tidak menetap pada suatu gereja, saudara. Kenapa? Karena ia sibuk untuk mencoba. Ia sibuk untuk mencoba ibarat makanan. Ia akan mencari makanan yang enak-enak. Tetapi saya mau ingatkan hari ini, berhati-hatilah. Sebab makanan yang terlihat enak dan lezat itu belum tentu sehat. Dan mungkin akan bisa menghancurkan tubuh atau kehidupan saudara. Saudara, iman yang kuat adalah iman yang tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi. Seperti paku misalnya kita analogikan. Makin keras paku itu dipukul, justru semakin kuat yang menancap. Artinya, penderitaan, kesengsaraan malah akan menimbulkan ketekunan, kegigihan, saudara. Kegigihan inilah yang akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, hidup itu adalah proses. Dan seringkali proses yang Tuhan izinkan itu tidak mudah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sungguh-sungguh ditempa. Iman kita diuji, gereja kita diuji. Apakah kita mampu bertahan atau tidak? Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, iman itu harus dihidupkan. Saudara, keyakinan kita kepada Tuhan tidaklah cukup melalui sebuah pengakuan di bibir saja. Pengakuan bahwa kita beriman padanya haruslah diterjemahkan secara konkret dalam kehidupan, melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan nyata. Sebab dengan perbuatan seseorang bisa menghidupkan imannya. Nah, hari-hari ini kita diajak kembali untuk menghidupkan iman kita, saudara. Misalnya dengan membantu orang-orang yang terkena musibah, banjir, karena kelaparan, karena COVID-19, dampak pandemi, dan juga kesusahan, yang sakit dan sebagainya. Kesempatan terbuka lebar buat kita untuk menyatakan iman kita.